bisa melihat? Karena punya mata. Oh, kok gelap sih? Masih bisa lihat gak? Nah, kalau sekarang bisa lihat? Nah, sekarang baru bisa lihat. Katanya kita bisa lihat karena punya mata. Selamat pagi adik-adik, dengan aku Kakak Aura. Hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan alat optik. Sebelum masuk pada materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang kedua, menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, tadi kan sudah dikatakan jika kita bisa melihat dikarenakan kita mempunyai mata. Memang betul kita bisa melihat karena punya mata, tetapi jika tanpa cahaya, maka mata tak mungkin bisa melihat. Nah, untuk memperdalam materi tentang cahaya, ayo kita bahas sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus terdapat pada lampu senter atau lampu kendaraan. Tujuannya agar orang yang melihat bisa fokus ke satu titik. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Misalnya, seperti kita yang suka bercermin. Bayangan pada cermin adalah hasil dari pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu yang pertama pemantulan teratur dan yang kedua pemantulan baur atau difus. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga hasil pemantulannya akan teratur. Kalau digambarkan seperti ini. Ada sinar datang mengenai permukaan datar, akan dipantulkan dengan teratur. Contoh pemantulan teratur adalah pembentukan bayangan pada cermin. Yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Jika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, bergelombang, dan kasar, hasil pemantulannya menjadi tidak teratur, seperti digambarkan sketsa berikut ini. Antara sinar datang dan sinar pantul tidak teratur atau acak-acakan. Contohnya seperti kita melihat bayangan kita sendiri di air. Masih berkaitan dengan pemantulan cahaya, terdapat hukum yang dikemukakan oleh Snellius. Bunyi hukum pemantulan Snellius antara lain, sinar datang pada garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Misalnya, jika sudut datang 30 derajat, maka sudut pantulnya pun sama dengan 30 derajat. Sifat-sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Misalnya pada percobaan berikut, cahaya dari lampu senter dapat menembus gelas karena gelas termasuk benda bening. Selain itu, cahaya matahari pun dapat menembus kaca jendela di rumah kita kan? Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dengan dispersi. Contoh peristiwa penguraian cahaya ini pada saat terbentuknya pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih. Saat terjadi penguraian cahaya, muncullah berbagai warna yang membentuk pelangi. Apakah kalian pernah melihat pensil jika dimasukkan ke dalam air? Tampak patah atau bengkok kan? Atau kolam terlihat dangkal padahal dalam. Contoh-contoh tersebut adalah peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan dapat terjadi jika cahaya melalui dua medium dengan kerapatan berbeda. Ada 3 jenis medium, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada zat cair, dan zat cair memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada gas. Jika cahaya melewati medium rapat, kekurang rapat atau renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar berikut. Seharusnya sinar yang datang akan lurus
Tapi karena menuju medium yang kurang rapat, maka sinar bias akan bengkok menjauhi garis normal. Lain lagi, jika cahaya melewati medium kurang rapat atau renggang ke rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Perhatikan gambar berikut. Sama seperti tadi, seharusnya sinar yang datang akan lurus, tapi karena menuju medium yang rapat, maka sinar bias akan bengkok mendekati garis normal. Untuk mempermudah mengingat, kata kuncinya adalah jika dari rapat ke kurang rapat atau renggang, maka merenggang. Merenggang artinya menjauhi garis normal. Dan jika dari kurang rapat ke yang rapat, artinya merapat atau mendekati garis normal. Yang pertama akan kita bahas adalah cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata. Terdapat beberapa sifat bayangan, di antaranya yang pertama, bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya adalah bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin hasil dari pertemuan perpanjangan sinar-sinar pantul. Yang kedua, bayangan bersifat tegak. Maksudnya, bagian kepala tetap di atas dan bagian kaki tetap di bawah, tidak akan terbalik ya. Yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya saat kita bercermin kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, bayangan juga akan ikut mundur. Dan yang terakhir, kanan, kiri, terbalik. Coba deh angkat tangan kanan kalian saat bercermin. Perhatikan bayangan pada cermin yang terangkat tangan kanan atau tangan kiri. Terlihat seperti tangan kiri kan? Ya, karena memang sifat bayangan cermin datar, kanan dan kiri terbalik. Jadi kesimpulannya ada 5 sifat cermin datar. Dan yang pertama, maya atau semu. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, sama besar. Yang keempat, jarak benda sama dengan bayangan. Dan yang terakhir, kanan kiri terbalik. Selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang terbentuk lengkungan ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan disebut juga cermin positif. Kita bisa menemukan cermin ini pada permukaan depan sendok. Ingat ya, bukan sendok plastik. Dan dapat ditemukan pula pada reflektor lampu kendaraan, proyektor, senter, dan pada mikroskop cahaya. Jika dibuat sketsa bagian-bagian cermin cekung seperti gambar berikut. Ada titik O yaitu titik permukaan cermin. Ada titik F sebagai titik fokus dan titik M yaitu titik pusat kelengkungan cermin. Titik M digambarkan pula jari-jari kelengkungan cermin. Oleh karenanya, titik M bisa juga dilambangkan dengan R. R adalah jari-jari kelengkungan. Titik M memiliki panjang 2 kali fokus, atau titik fokus memiliki panjang setengahnya dari jari-jari kelengkungan. Karena panjang dari O ke F sama dengan panjang dari F ke M. Untuk titik O, F, M ataupun R menempel pada satu garis yang disebut sumbu utama. Terdapat 4 ruangan pada cermin cekung. Bagian depan pada cermin cekung terdapat 3 ruangan, sedangkan di bagian belakang cermin hanya dapat 1 ruangan, yaitu ruangan 4. Bagaimana sih proses pembentukan bayangan pada cermin cekung? Kenapa bisa terbalik? Dan apakah semua bayangan cermin cekung terbalik? Nah, untuk menjawabnya, kita bahas 3 sifat istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Digambarkan seperti berikut. Ada sinar datang yang sejajar atau lurus dengan sumbu utama. Setelahnya menyentuh cermin akan memantul dan pantulannya menuju titik fokus atau F. Selanjutnya, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sifat ini kebalikan sifat pertama, digambarkan seperti ini. Mula-mula ada sinar datang menuju titik fokus,
Setelah menyentuh cermin, akan dipantulkan lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya, sinar data melalui pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan lagi melalui titik M. Jadi, kalau digambarkan, tanda pandainya bolak-balik karena dari M dipantulkan lagi ke M. Untuk mempermudah, ada cara cepat untuk menentukan sifat bayangan tanpa harus digambar. Caranya dengan aturan 5. Maksudnya, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan totalnya harus 5. Dan ingat ya, jika belum di depan cermin atau berada di ruang 1, 2, atau 3, maka sifat bayangannya nyata. Nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Dan jika bayangan berada di belakang cermin atau di ruang 4, maka sifat bayangannya maya. Dan maya selalu berpasangan dengan tegak. Misalnya, jika benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang berapa? Ingat aturan 5 ya. 1 ditambah berapa supaya totalnya 5? Jawabannya 4 kan? Karena bayangan di ruang 4, jadi sifatnya maya. Maya berpasangan dengan tegak. Ada satu sifat lagi yang belum muncul, yaitu diperbesar atau diperkecil. Cara mudahnya melihat nomor ruang bayangannya. Jika nomor ruang bayangannya lebih besar, maka sifatnya diperbesar. Sebaliknya, nomor ruang bayangannya lebih kecil, maka sifatnya diperkecil. Balik lagi, jika benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, artinya nomor ruang bayangannya lebih besar dibandingkan nomor ruang bendanya. Jadi sifat bayangannya diperbesar. Adik-adik juga harus mempelajari rumus-rumus yang ada di cermin cekung untuk menentukan jarak fokus menggunakan rumus seperti ini. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. S adalah jarak fokus atau titik api utama. SO adalah jarak objek atau benda. SI adalah jarak bayangan fokus. Pada cermin cekung selalu bernilai positif karena berada di depan cermin. Dan jika yang dicari adalah jarak bayangan atau SI, maka rumusnya seperti ini. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1SO. Rumus-rumus tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan sifat bayangannya dengan cara lihat dari SI-nya atau jarak bayangan. Jika SI bernilai positif, maka sifat bayangannya nyata terbalik. Dan jika SI bernilai negatif, maka sifat bayangannya maya tegak. Untuk perbesaran bayangan menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan SI/SO atau M sama dengan HI/HO. M di sini bukan kelengkungan cermin ya, walaupun lambangnya sama, M di sini adalah perbesarannya. Ingat rumus SI/SO atau HI/HO, atau HI adalah tinggi bayangan dan HO adalah tinggi benda. Pada lambang dua garis tegak seperti ini adalah angka mutlak, artinya angka berapapun yang terdapat pada SI dan SO maupun HI/HO selalu bernilai positif, tidak boleh negatif, wajib positif. Selanjutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin ini bersifat menyebarkan sinar atau divergen dan disebut juga cermin negatif. Kalau diperhatikan, bayangan pada spion bersifat tegak dan diperkecil dari benda aslinya. Tujuannya untuk memperluas jarak pandang agar lebih banyak kendaraan yang terlihat pada spion. Selain pada spion kendaraan, cermin cembung terdapat pula pada cermin bulat besar yang biasanya diletakkan di pinggir-pinggir jalan atau bisa juga terdapat pada bagian belakang sendok. Seperti halnya cermin cekung, pada cermin cembung terdapat bagian-bagian cermin yang digambarkan sebagai berikut. Ada 3 titik fokus yang sama maknanya seperti pada cermin cekung. Artinya titik O adalah pusat permukaan cermin, F adalah titik fokus atau titik api dari cermin, M adalah titik pusat kelengkungan cermin yang juga menggambarkan jari-jari kelengkungan atau bisa juga dilambangkan dengan huruf R. Perbedaannya adalah bagian depan cermin hanya ada satu ruangan saja, yaitu ruang 4. Dan bagian belakang cermin ada 3 ruangan,
yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Cermin cembung memiliki 3 sifat sinar istimewa, hampir sama seperti sifat istimewa pada cermin cekung. Tapi tetap ada perbedaannya. Yuk kita bahas. 3 sifat istimewa pada cermin cembung antara lain: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jika digambarkan seperti ini, ada sinar datang yang sejajar atau lurus dengan sumbu utama. Setelah menyentuh cermin akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kenapa seolah-olah? Karena fokus ada di belakang cermin, jadi tidak nyata, makanya ditulis seolah-olah. Sifat kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Untuk menghitung jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan, ataupun perbesaran, masih menggunakan rumus yang sama ya, seperti pada cermin cekung. Hanya saja perlu diingat, fokus dan jarak bayangan pada cermin cembung selalu bernilai negatif, karena berada di belakang cermin. Setelah memahami materi tentang sifat-sifat cahaya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cahaya merupakan faktor utama yang memungkinkan kita dapat melihat. Karena tanpa adanya cahaya, mata kita tidak dapat berfungsi secara optimal. Cahaya memiliki beberapa sifat penting, yaitu dapat merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, diuraikan menjadi berbagai warna, dan dibiaskan saat melalui medium yang berbeda kerapatan. Selanjutnya, pemantulan cahaya dimanfaatkan dalam berbagai jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, yang masing-masing memiliki karakteristik dan sifat bayangan yang berbeda. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya dan dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung posisi benda. Sedangkan cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya dan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil. Baik, kalau begitu Kakak Aura pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.